Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolve the A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaki Syarifuddin dengan NIM A251220043 dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kimia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum laju reaksi dan penentuan persamaan laju reaksi. Nah, hukum laju reaksi ini merupakan persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Salah satu cara untuk mengkaji pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi yaitu dengan menentukan bagaimana laju awal bergantung pada konsentrasi awal. Nah, ketergantungan laju pada konsentrasi ini menghasilkan orde reaksi. Kemudian ada ciri penting yang perlu kita ketahui dari laju reaksi, yaitu waktu yang diperlukan untuk menurunkan konsentrasi suatu reaktan menjadi setengah dari konsentrasi awal atau biasa disebut waktu paruh. Untuk reaksi pertama, waktu paruh tidak bergantung pada konsentrasi awal. Dan juga ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui mengenai laju reaksi. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua ada konsentrasi, dan yang ketiga ada katalis. Kemudian penentuan orde reaksi kimia, yaitu merupakan proses untuk menentukan orde reaksi suatu reaksi kimia terhadap setiap reaktan. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan orde reaksi. Salah satunya metode kinetika reaksi kesetimbangan. Metode kinetika reaksi kesetimbangan ini merupakan metode yang dapat melibatkan pengukuran laju reaksi pada berbagai konsentrasi dan suhu yang berbeda. Kemudian data dari hasil pengukuran ini dianalisis untuk menentukan orde reaksi. Agar teman-teman dapat lebih memahami orde reaksi ini, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya yaitu diketahui dari data percobaan untuk reaksi A tambah B. Nah, dapat kita lihat hasil dari percobaan pertama itu konsentrasi A memperoleh hasil 0,01 dan konsentrasi B menghasilkan 0,05 dan menghasilkan laju reaksi sebesar 0,01. Kemudian pada percobaan 2 menghasilkan konsentrasi A sebesar 0,02 dan konsentrasi B menghasilkan 0,20 dan menghasilkan laju reaksinya sebesar 0,032. Dan yang percobaan 3 menghasilkan konsentrasi A sebesar 0,03 dan konsentrasi B-nya sebesar 0,15. Kemudian memperoleh laju reaksi sebesar 0,072. Nah, tentukan persamaan laju reaksi. Nah, pada contoh soal ini kita disuruh untuk menentukan persamaan laju reaksinya. Untuk penyelesaian contoh soal ini, kita menggunakan persamaan laju, yaitu F sama dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan M, kemudian B dipangkatkan dengan N. Nah, yang pertama kita cari itu percobaan 1 dan 2, di mana V2 dibagi dengan V1 sama dengan konsentrasi 2 A dan konsentrasi B, kemudian dibagi dengan konsentrasi A1 dengan B1. Kemudian kita memasukkan nilainya, di mana nilai V2 yaitu 0,032 dan nilai V1 itu sebesar 0,001 sama dengan A2, di mana nilai A2 yaitu 0,002 dipangkatkan dengan M dibagi dengan nilai A1 sebesar 0,001 dipangkatkan dengan M, dan konsentrasi B2 yaitu nilainya sebesar 0,20 dipangkatkan dengan N, kemudian dibagi dengan B1 dengan nilainya 0,05 dipangkatkan dengan N. Selanjutnya 0,032 ini dibagi dengan 0,01 memperoleh hasil sebesar 32 sama dengan 0,002 pangkat M dibagi dengan 0,001 pangkat M, dan hasilnya itu sebesar 2M. Kemudian 0,20 dipangkat N dibagi 0,05 menghasilkan 4N. Kemudian nilai 32 ini kita pangkatkan, jadi nilainya itu 2 pangkat 5 sama dengan 2M kali 4N. Kemudian nilai 2 ini kita bagi dengan nilai 2M kali 4N ini menghasilkan M tambah 2N, dan hasil ini dinyatakan sebagai persamaan 1. Kemudian mencari percobaan 1 dan 3, di mana mencari percobaan 1 dan 3 ini sama seperti mencari percobaan 1 dan 2 tadi, yaitu dengan menggunakan rumus
Persamaan laju V sama dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan M dikali dengan B dipangkatkan dengan N, di mana V3 dibagi dengan V1 sama dengan konsentrasi A3 dibagi dengan konsentrasi A1 dikalikan dengan konsentrasi B3 dibagi dengan konsentrasi B1. Kemudian kita masukkan lagi nilainya, di mana V3 nilainya itu sebesar 0,027 dan nilai V1 itu sebesar 0,001. Sama dengan konsentrasi A3 yaitu nilainya sebesar 0,003 dipangkatkan dengan M dibagi dengan nilai A1 yaitu nilainya sebesar 0,001 dipangkatkan dengan M dikali dengan konsentrasi B3 dengan nilai 0,15 pangkat N dibagi konsentrasi B1 dengan nilai 0,005 dipangkatkan dengan N. Kemudian nilai dari 0,027 dibagi dengan nilai 0,001, hasilnya itu 2,7, sama dengan 0,003 pangkat M dibagi 0,001 pangkat M, hasilnya 3M. Kemudian nilai 27 ini kita jadikan bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 3, jadi hasilnya 27, sama dengan 3M kali 3N. Kemudian nilai 3 yang diperoleh ini kita bagikan dengan 3M kali 3N menghasilkan M tambah N, di mana nilai M tambah N ini dinyatakan sebagai persamaan 2. Selanjutnya kita mencari nilai eliminasi dari M dan N melalui persamaan 1 dan 2, di mana nilai N yang diperoleh itu sebesar 2.